Siapa anak solih bilang saya? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih, bagaimana kabarnya solih-solihah kelas 3B hari ini? Alhamdulillah, insya Allah semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Oke, untuk hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia. Temanya tema 1, subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Salih, siapa yang sudah membuka buku paket tema 1? Yuk coba dicek ya, buku tema satunya ini ya. Tema 1. Kita buka halaman 3 ya. Di halaman 3. Sambil kita menyimak materi yang ada di video. Tapi sebelumnya, mari kita awali dengan membaca bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kemarin kita sudah libur selama 1 pekan. Ya, salih-salihah, siapa yang puasa tarwiyah tunjuk tangan? Alhamdulillah, ada yang puasa tarwiyah. Nanti yang belum puasa tarwiyah, semoga kita dipertemukan di tahun depan dengan puasa tarwiyah dan kita bisa melaksanakan puasa tarwiyah ya. Siapa yang puasa Arafah tepuk tangan? Alhamdulillah, barakallah, salih-salihah semua yang sudah berpuasa tarwiyah dan Arafah. Salih, ya. Untuk kali ini kita belajar ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ada makhluk hidup, ternyata ada juga makhluk tak hidup. Apa itu makhluk hidup contohnya? Ada manusia, iya pintar. Ada hewan, iya pintar banget. Ada apa lagi? Ada tanaman. Nah, untuk makhluk tak hidup, contohnya apa? Di sekitar kita banyak ya. Ada meja, ada kursi, ada sepatu. Yang digambar itu ada batu, ada boneka, ada kaos kaki, dan lain-lain. Nah, itu ada makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Nah, Salih, apa itu makhluk hidup? Ada yang sudah tahu? Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Nah, itu pengertian dari makhluk hidup. Salih, masih semangat? Insya Allah. Ciri-ciri makhluk hidup. Salih-salihah sambil dilihat dan kemarin sudah dibaca ya, Salih ya, di buku paketnya. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama apa? Ada bergerak. Yang kedua, makan. Yang ketiga, peka terhadap rangsang. Yang keempat, mengeluarkan zat sisa. Yang kelima, bernafas. Yang keenam, tumbuh dan berkembang. Yang ketujuh, berkembang biak. Oke, yang pertama bergerak. Nah, dinamakan makhluk hidup itu ciri yang pertama adalah bergerak. Manusia bergerak dengan berjalan dan berlari. Pintar. Hewan ada yang bisa berjalan, berlari, dan lainnya ya. Contohnya kambing, dia bergerak bisa berjalan, berlari. Kuda berjalan, berlari. Kalau semut bergeraknya dengan apa? Merayap, pintar. Kemudian burung. Nah, burung bisa berjalan dan juga terbang, pintar sekali. Nah, itu bergerak. Manusia dan hewan bergeraknya bisa berjalan dan berlari. Kalau tumbuhan bergeraknya bagaimana ya? Nah, contohnya itu tumbuhan bunga matahari. Bunga matahari, dia bergeraknya mengikuti arah sinar matahari. Ciri makhluk hidup yang kedua, makan. Ya, sebagai manusia, kita kalau tidak makan nanti bisa mati ya, karena kekurangan energi. Nah, untuk makan beda-beda ya manusia. Maemnya bisa berasal dari tumbuhan dan hewan.
Manusia makan nasi dari tumbuhan, manusia juga makan dari hewan. Apa itu? Ayam misalnya ya. Kita makan ayam goreng, ikan goreng. Nah, manusia makannya dari tumbuhan dan dari hewan. Kalau hewan makannya dari mana? Macam-macam juga ya. Misalnya kambing, dia maemnya dari tumbuhan. Apakah ada hewan yang maemnya dari hewan? Ada ya. Nah, contohnya harimau, dia maemnya dari dari hewan. Contohnya ayam, kelinci dan lain-lain ya. Itu untuk manusia dan hewan. Nah, kalau tumbuhan, dia memasak makanannya sendiri. Ciri makhluk hidup yang ketiga, peka terhadap rangsang. Apa itu peka terhadap rangsang? Nah, kalau contohnya manusia, itu misalnya dia terkena panas ya, misalnya terkena api. Nah, dia akan cepat-cepat untuk menjauh begitu ya. Nah, itu adalah rangsang, terkena rangsang panas, kemudian tubuh manusia menghindar. Itu namanya peka terhadap rangsangan. Nah, ini di buku paketnya. Salih-salih bisa melihatnya. Rangsang dapat berupa bau, cahaya, panas, bunyi, dan sentuhan. Contoh makhluk hidup peka terhadap rangsang adalah, ini ada contohnya, manusia mengangkat tangan dengan cepat saat menyentuh benda panas. Laron mendekati cahaya saat malam hari. Dan daun putri malu mengatup saat disentuh. Ada yang pernah menyentuh daun putri malu? Ya, dia awalnya daunnya lebar, kemudian karena dia mendapatkan rangsangan dari luar, misalnya dia disentuh, maka dia langsung mengatupkan daunnya. Itu namanya peka terhadap rangsangan. Ciri makhluk hidup yang keempat, mengeluarkan zat sisa. Apa itu zat sisa? Nah, zat-zat yang sisa dari dalam tubuh ya. Itu kalau contohnya manusia ya. Manusia makan, minum, kemudian mengeluarkan zat sisa atau biasa kita menyebutnya ada BAB dan ada BAK, buang air besar dan buang air kecil. Hewan juga sama. Dia juga mengeluarkan zat sisa. Contohnya ayam. Ayam setelah makan dia juga mengeluarkan kotoran ya, itu namanya zat sisa. Yang kelima, bernafas. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang kelima ada bernafas. Manusia bernafas menghirup udara, kemudian disaring udara yang bersih masuk ke dalam tubuh, kemudian yang kotor dikeluarkan lagi. Ya, alat pernafasannya manusia disebut dengan paru-paru. Manusia bernafasnya dengan paru-paru. Nah, sekarang contohnya ikan. Nah, ikan bernafas dengan apa? Dengan insang. Kemudian, kalau tumbuhan, dia bernafasnya dengan mulut daun. Ciri makhluk hidup yang ke-6, dia tumbuh dan berkembang. Baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan, dia tumbuh dan berkembang. Contohnya manusia. Awalnya dia kecil ya, adik bayi kecil tidak bisa berjalan, tidak bisa bicara. Kemudian dia tumbuh, badannya semakin besar dan berkembang. Dia bisa jalan, bisa bicara. Itu namanya tumbuh dan berkembang. Hewan juga sama ya, contohnya ayam. Ayam awalnya dia telur, kemudian dia menetas menjadi itik ya, anak ayam yang kecil. Kemudian dia lama-lama menjadi besar dan besar. Tumbuhan juga sama ya, awalnya dia ada yang dari biji, kemudian dia tumbuh kecil, kemudian lama-lama daunnya semakin banyak dan batangnya semakin besar dan tinggi. Itu yang disebut dengan tumbuh dan berkembang.
Ciri makhluk hidup yang terakhir, berkembang biak. Apa itu berkembang biak? Ya, jumlahnya bertambah banyak. Manusia berkembang biak dengan melahirkan ya. Ibu-ibu kita itu bisa melahirkan adik bayi, yang adik bayinya nanti lama-lama bisa besar dan dewasa. Nanti kalau tidak berkembang biak, manusia bisa menjadi punah. Hewan juga sama, hewan juga berkembang biak. Apa ya contohnya ya? Ayam ya. Di rumah pasti pada punya ayam ya. Insya Allah tahu. Ayam dia bertelur, kemudian telurnya dierami. Kemudian telurnya bisa menetas dan menjadi anak ayam kecil-kecil itu dan kemudian dia bisa menjadi besar ya, Salih. Nah, itu yang dinamakan dengan berkembang biak. Kalau ayamnya tidak berkembang biak, ayamnya bisa punah, bisa habis. Tumbuhan juga berkembang biak. Ada yang menggunakan tunas, ada yang menggunakan biji, dan lain-lain. Oke, salih-salihah semua. Hari ini kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yuk kita sebutkan lagi ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bergerak, pintar. Yang kedua, makan. Oke, yang ketiga, peka terhadap rangsang. Yang keempat, mengeluarkan zat sisa. Yang kelima, bernafas. Yang keenam, tumbuh dan berkembang. Yang terakhir, berkembang biak. Oke, semuanya sudah salih hari ini. Sudah belajar bersama tentang ciri makhluk hidup. Tepuk keren buat semuanya. Keren. Semuanya. Keren. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.